kecil ini bisa apa dia? Tapi Mo. Alah, sudah. Kamu itu memang gak becus mengurus anak. Sudah, sini berikan kepada saya. Biar saya yang carikan babysitter yang bisa menjaga dia. Mo, jangan Mo. Biar saya aja mendidik dia dan menjaga dia Mo. Biar saya mendidik anak saya sendiri. Apa? Mendidik dia? Kamu ingin masukin dia ke dalam kandang seperti ayam lagi? Saya tidak setuju. Sudah berikan kepada saya. Biar saya mendidiknya jadi laki-laki yang hebat. Tapi Mo. Sudah, sini. Oh. Sini, sudah. Cap. Wah, ini. Oh, iya, sini. Tenang, ya. Cap. Nah, tenang. Oh, cap. Sudah, tenang. Cari apa sih dia itu? Oh ya, bisa-bisanya menggigit leher saya seperti itu. Ya, mungkin Bayunya tuh kesal. Kan pasti ada kontak batin Romo antara anak dan juga ibu. Romo sih mau misalnya saya dari dia. Masa sih dia itu bisa mengerti? Iya Mo, namanya anak bayi itu kan pasti punya kontak batin dengan ibunya sendiri. Ya tapi bukan dengan cara menggigit leher saya seperti ini. Sekarang saya akan nanya sama kamu. Kamu harus jawab dengan jujur. Apa benar kamu itu menuntut ilmu hitam? Sehingga kena ke Bayu, lalu Bayu berkelakuan seperti anak setan. Romo jangan seperti Amir Ratna dan juga Amita menuduh saya macam-macam dong. Tapi kenapa tingkahnya Bayu jadi aneh? Romo, kan saya udah bilang kalau Bayu itu anaknya hiperaktif. Apa? Anak hiperaktif ya nggak segitunya. Kamu jangan coba menipu saya ya, Sarah. Tapi Romo, Bayunya yang aneh seperti itu kok malah saya yang duduk pakai ilmu hitam. Tapi ini semua kan menyangkut Ratna. Karena sampai sekarang Ratna itu belum sembuh juga. Jadi kalau memang benar kamu itu menganut ilmu hitam, saya bilang, jangan kamu lanjutkan lagi. Karena ini bahaya buat Bayu dan Ratna. Tapi Mo, apa yang terjadi sama Amir Ratna itu kan aulanya sendiri. Amir Ratna itu kan tukang nyinyir, tukang gosipin orang, tukang fitnah orang. Makanya mulutnya langsung disumpel jadi gagu kayak gitu. Udahlah Romo, tolong urungkan niat Romo untuk membiarkan Bayu dirawat sama babysitter. Nah, baik. Tapi awas. Jangan lagi kamu coba-coba kandangin dia seperti itu. Iya Mo, iya. Saya janji saya nggak akan kayak gitu lagi. Iya. Saya akan tunggu itu. Kalau kamu ingkari janji kamu, saya nggak akan segan-segan. Kamu yang saya kandangi. Benar-benar gak habis pikir ini. Kok ya bisa-bisanya Bayu itu menggigit leher saya. Sakit sekali ini rasanya. Padahal dia itu belum punya gigi. Tapi kok ya saya ini merasa dia punya taring. Romo, kenapa Romo bengong gitu? Ada apa? Ya, Romo itu sedang mengingat-ingat ucapan Ami kamu yang bilang kalau giginya Bayu itu bertaring. Soalnya, nih, baru saja Romo digigit sama Bayu. Nih, coba kamu lihat nih. Waduh, Romo. Jangan-jangan Bayu itu menjadi korban aliran ilmu hitam yang dianut sama Ami Sarah, Romo. Ada mungkin Romo tuh nggak percaya, yo, kayak gitu-gituan. Bayu anak Romo. Mau gantengnya aja sama kan sama Romo. Nggak mungkin kalau anak Gundurwo serem dia. Romo, nih ya Romo. Kalau Bayu itu masih kecil sudah bertaring dan kebiasaan gigit, itu sama saja kebiasaan genderuwo, Romo. Enggak lah, Romo nggak percaya. Permisi Ndoro, Den. Ada apa, Dani? Itu loh Den, ada yang nyari Pak Kardi. Pak Kardi. Ada apa ini? Apa lagi? Apa? Kerbau kesayangan saya mati ditemukan tanpa kepala. Injen Doro, saya menemukannya sudah terpenggal kepalanya Doro. Kok bisa? Siapa yang sudah berani memenggal kepalanya? Kulo beton ngertos Doro, Rembo saya temukan sudah tergeletak di kandang Doro. Ah, saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Rembo itu kerbau yang sangat gagah perkasa. Nggak ada mungkin ada orang yang bisa memenggal kepalanya. Injen Doro, saya tahu Doro. Jangan-jangan kamu
lebih baik kita lihat dulu Romo. Ya. Ya, ayo. Ayo sini kamu. Bayu, lagi-lagi kamu nyusahin Ami aja. Kamu tuh tadi udah bikin Ami tuh matiku tuh di depan Romo. Ngapain sih kamu pakai gigit-gigit leher Romo segala? Ini anak liatin. Dimarahin, dia malah nyengir. Kamu tuh bisa nyengir dong. Aduh Mbak, udah deh Mbak. Percuma Mbak marahin dia tuh nggak ada salah apa-apa. Tapi kesabaran Mbak tuh udah habis selalu ngadepin nih anak. Nyebelin banget, kayaknya ini anak harus mau hukum deh. Mbak mau hukum apa lagi, ha? Mbak kurung aja dia di kamar mandi, kan gak akan ada yang tahu kalau misalnya dia itu ada di kamar mandi. Aduh, salah. Mbak, Aduh, kenapa lagi sih Mbak? tapi bagian lagi nih. Kan apa saya bilang, Mbak tuh jangan coba-coba mau menghukum dia deh. Habisnya Mbak tuh nggak tuh dia macam-macam lagi. Betul udah capek, aduh selalu kayak sisik di badan Mbak makin banyak nih, kayak udah mau keluar lagi deh ini, aduh. Ya udah sekarang, aduh, saya juga bingung gimana. Mbak minta ampun aja sama Om Gundurwo deh. Ayo Mbak cepet Mbak. Percuma, hal itu gak akan terjadi. Yang bisa nyembuhin Mbak tuh cuma darahnya Inaya doang. Alah, ini kan alasan saja. Supaya kamu itu bela diri. Pokoknya ingat ya, sampai kejadian ini terjadi lagi, saya nggak segan-segan pecat kamu. Romo. Hah? Ada apa, Yo? Romo, kayaknya ini Aryo nyium bau-bau sesuatu ini. Bau nggak enak gitu, Romo. Bawa apa sih? Nggak tahu ini kayak bau bangkai gitu, Romo. Bau bangkai. Iya, kayaknya ini baunya bukan dari kandang kerbau nih, Romo, dari tempat yang lain nih. Oh iya, Den. Ini bau bangkai kerbau yang belum saya bersihkan. Untuk saya buktikan sama Ndoro. Ini kayaknya baunya dari halaman samping. Baunya gak enak banget nih, Romo. Yaudah kita cek aja yuk. Ayo. Banget ini, Romo. Ya, cepat gua. Lempo ini. Ini benernya kepala kerbaunya ini, Romo. Ya, kok yang aneh itu. Bau banget. Kerbaunya ada di kandang, kok yang kepalanya nyasar di sini. Memangnya kepala kerbau itu bisa jalan sendiri apa? Iya, Romo. Ini bener-bener aneh nih, Romo. Wah, Romo, nggak salah lagi nih. Ini perbuatan setan ini, Romo. Apa? Perbuatan setan? Maksudmu apa ya? Romo, menurut yang Aryo tahu nih, Romo ya, kepala kerbau itu bukan cuma bisa dipakai untuk upacara tradisi, Romo, tapi bisa dijadikan tumbal setan. Hah? Nah, jadi ini tuh menjawab kecurigaan kita selama ini. Gak salah lagi, Romo. Di rumah ini ada yang menggunakan ilmu setan untuk mencapai tujuannya. Dan orang itu adalah Sarah. Iya, Romo, Ami Sarah. Jadi Romo harus bertindak. Kalau enggak, Ayo udah tahu apa lagi yang bakal terjadi di rumah ini, Romo. Iya, pokoknya Romo akan segera bertindak. Romo akan segera selesaikan masalah ini. Tapi sebelumnya kumpulkan dulu ini kepalanya si Repo. Repo, yo! Iya, Ndaro. Iya. Ayo, cepat kalian kumpulkan dulu ini si Repo ini. Mau mengumpulkan kepala kerbau, Ndaro? Cepat! Gue ada bikin gue kotor, gue gak bakalan bisa pernah lupa. Gue benci sama diri gue sendiri. Gue benci sama diri gue sendiri. Salah ada apa? Enggak, Mas. Saya bilang saya gak apa-apa. Salah.
kamu jangan bohong sama saya. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa mata kamu habis seperti nangis seperti itu? Lebih baik kamu ceritakan sama saya. Sebenarnya ada apa? Siapa tahu saya ini bisa membantu kamu. Kamu gak mungkin bisa ngebantu saya, Mas. Bahkan kalau kamu tahu apa yang sudah terjadi sama saya, mungkin kamu akan merasa jijik sama saya. Saya bilang saya nggak apa-apa, Mas. Mata saya cuman lagi kelilipan kali. Sheila, saya ini tidak tahu apa yang terjadi sama kamu. Tapi akhir-akhir ini, sikap kamu itu aneh. Kamu selalu aja sedih. Tidak seperti biasanya. Sheila. Sheila, ada apa sebenarnya? Kenapa tangan kamu nggak mau saya pegang? Bukan gitu, Mas. Tapi kenapa kamu tarik tangan kamu? Sheila, saya ini benar-benar khawatir sama kamu. Tapi saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama kamu. Makasih, Mas. Saya senang Mas khawatir sama saya, tapi... Tapi apa? Sheila? Sheila, kok kamu malah nangis? Sheila. Maafkan saya kalau ada kata-kata saya membuat kamu sedih. Tapi tolong, kamu jangan nangis. Kamu jangan nangis seperti ini ya. Tolong, Sheila. Semua ini salah saya, Mas. Semua ini salah saya, bukan salahnya Mas Aryo. Saya udah gak pantas jadi istri kamu, Mas. Saya ini udah kotor. Sheila, apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Gak apa-apa, Mas. Udah Mas tinggalin saya sendiri. Sheila, tapi kan malam ini saya tidur sama kamu di sini. Enggak, Mas. Enggak, saya lagi pengen tidur sendiri. Udah, Mas, kamu keluar, Mas. Tapi Sheila. Mas, udah, Mas. Saya mohon, Mas. Keluar. Oke, baik. Saya akan keluar. Maafin saya, Mas. Pokoknya Mbak ya, Mbak harus ambil tuh darah Inayah tuh yang banyak supaya sisik nyamuk tuh bener-bener hilang semuanya. Kamu gak bilang sama Mbak, Mbak itu juga udah tahu. Mbak tuh pengen cepet sembuh, Mbak nggak mau pakai sarung tangan kaos kaki tiap hari kayak gini. Iya, saya juga kan cuma ngingetin. Yaudah yuk. Ada apa sih Mbak? Ada yang keluar dari kamar Sheila. Benar-benar aneh, Sheila. Kenapa ya? Kok dia jadi seperti itu? Mas, kenapa sih Mas? Kok katanya bingung sekali? Enggak, Din. Ini Sheila itu sikapnya benar-benar aneh. Aneh kayak gimana? Saya nggak ngerti. Itu loh, kalau tangannya saya pegang, ya, itu dia malah narik tangannya. Terus waktu saya bilang saya tidur di kamarnya, ya saya malah diusir sama dia. Hah, Mas. Mas saya tuh baru sadar ya, kalau Mbak Sheila tuh sebenarnya memang orangnya aneh. Saya sih nggak heran, Mas. Orang Mbak Sheila tuh dari dulu, dia tuh aneh dan suka seenaknya sendiri. Udahlah Mas Ayo nggak usah pikirkan lagi, ya. Lebih baik sekarang Mas Ayo tidur di kamar saya aja ya. Ayo. Masalah lagi. Berarti Dini yang udah merekayasa semua kejadian yang udah menimpa hidup. Kenapa ya Dini segitu pengen nyingkirin gue dan juga Mas Aryo? Bener-bener itu si Dini. Cari-cari kesempatan dalam kesempitan. Tapi gue gak akan biarin Dini ngancurin hidup gue lebih jahat lagi. Karena gue akan membalas dia dengan cara yang lebih kejam. Biar dia tahu siapa Sheila yang sekarang dihadapin. Lihat aja. Gimana Mbak? Aman Saum? Dia lagi tidur. Ya udah kalau begitu kita lanjutkan sekarang ya. Ya udah, Mbak saya pinjam suntik dulu ya. Kamar sebentar. Aduh Mbak, kenapa mesti pakai jarum suntik sih? Mbak sedot aja langsung lehernya. Masalahnya gigi taring Mbak ini udah nggak bisa keluar lagi. Mungkin gara-gara Om Gundro tuh marah sama Mbak, jadi gigi taringnya nggak dikeluarin lagi.
Ya udahlah kalau gitu, tapi Mbak cepet tampilnya ya. Iya, tapi ntar kamu bantuin Mbak pegangin tangannya ya. Iya, tapi tunjukin dulu di mana letak tangannya. Iya, beres. Iya deh. Mbak Ami Sarah mau ngapain? Saya mau menagih janji kamu mengenai akan memberikan darah kamu sama saya. Jangan, Ami. Kalau Ami mau mengambil darah saya, kan saya sudah bilang di rumah sakit saja. Iya, tapi saya sudah tidak punya banyak waktu lagi, jadi cepat berikan. Atau saya akan mengambil darah anak kamu. Jangan, Ami. Jangan. Biar darah saya saja. Bagus, kalau gitu tidak usah bohong. Asal pegang tangan dia. Ayo. Saya ambil darah. Mbak, kenapa sih, Mbak? Aduh, saya lepaskan banget aja jarum suntik ini. Aduh, ya ampun. Biar saya bantuin, Mbak, ya. Aduh, maaf, Mbak. Aduh. Biar saya tarikin, Mbak. Iya. Cepet sini. Iya, Mbak, tahan ya, Mbak. Pelan-pelan ya. Iya. 1, 2. Maaf, Mbak. Aduh, ya ampun. Mbak. Mau banget dia bilang hati-hati. Iya, aduh. Mbak, justru kalau cepet-cepet tuh nggak kerasa sakitnya, Mbak. Sini kamu. Jangan, Ami. Jangan, Ami. Saya mohon, jangan, Ami. Lepasin anak ini, harus saya hukum. Jangan, Ami. Ami, jangan. Ami. Aini, di mana kamu? Mau kemana kamu? Ami, saya mohon. Di mana Aini sekarang? Aini sedang saya ikat di halaman belakang, biar dia kena sakit. Ya Allah, Ami Sarah kok tega di luar sana kan lagi hujan, Ami. Pasti Aini sedang kesakitan sekarang. Baik, saya akan melepaskan Aini setelah kamu memberikan darah kamu untuk saya. Enggak, Ami. Saya mohon lepaskan Aini, Ami. Saya mohon. Tidak, berikan darah kamu dulu sama saya, baru saya akan melepaskan Aini. Makanya Inayat, cepat kamu kasih darah kamu tuh buat Mbak Sarah supaya si Aini juga cepat dibebaskan. Ternyata kamu tidak bisa diajak bicara baik-baik. Jangan, Ami. Sini. Ami, jangan. Ami, saya mohon jangan, Ami. Ami, jangan, Ami. Ya Allah. Ami. Ami, jangan, Ami. 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 Ami, saya tidak mau, Ami. Jangan, Ami. Saya mohon jangan. Diam kamu.
baru saya percaya. Kenapa sih kamu nggak pernah percaya sama saya? Heh Sarah, karena kami itu percaya orang seperti Inaya tidak mungkin melakukan seperti yang kamu tuduhkan. Tapi Romo, Udah diam kamu. Sekarang masuk ke kamar kamu. Sampai ketahuan sekali lagi kamu ingin menyakiti Inaya atau yang ini. Saya nggak segan-segan untuk menghukum kamu. Aini, urusan kita belum selesai. Ratna, bangun sayang. Ratna, bangun. Ini kok yang mukanya tiba-tiba merah begini sih ya? Serem, serem, serem. Serem kenapa ini? Kamu lihat apa sayang? Itu Ami, ada makhluk hitam jelek leher Ami Ratna. Apa maksud kamu ini? Ini lihat di tubuh Ami Ratna ada makhluk hitam yang menyakiti Ami Ratna. Mo, jangan-jangan itu Gondoruo yang menyerang Barata itu Romo. Ami ini takut, Ami ini takut. Sudah ya sudah, Aini diam-diam di situ ya. Mau gimana ini Mo? Kalau memang Aini benar, berarti memang ada makhluk halus yang mau nyerang Baratna Mo. Berarti kita harus mengusirnya. Tapi gimana caranya yo? Kita mengusirnya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita membacanya bersama. Bagaimana, Romo? Mo, ini demi kesembuhannya Mbak Ratna Mo. Baik, baik. Kita mengaji bersama. Siap. Kurang ajar saya ini, gagal lagi kita gara-gara ini. Emang dia itu Mbak, cek kecil udah berani ngelawan Mbak. Iya, dia tuh masih kita kasih pelajaran biar dia itu nggak suka ikut campur sama urusan orang tua. Iya bener Mbak, biar dia tuh nggak ketum lagi. Tapi gimana caranya? Sementara dia itu kan selalu sama Inaya. Ya minta bantuan Om Gendruwo lah Mbak. Salun, kamu ini gimana sih? Om Gendruwo itu kan masih marah sama Mbak karena kemarin anaknya Mbak Krangkeng. Ya jadi sekarang tuh Mbak harus baik-baikin dia, karena bagaimanapun kita tuh perlu bantuan dia Mbak. Tapi gimana caranya? وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله. Romo, sepertinya Gendruwonya sudah pergi, Romo, sudah hilang. Benar kamu, Yok? Iya, Coba ya dicek dulu, Yok. iya Romo. Bismillah. Ami Ratna. Mo, Ami. kok Mbak Ratna malah diem aja sih Mo? Iya Romo, saya jadi khawatir. Tapi udah tidak panas lagi nih. Ratna, sayang. Syukurlah. Untung aja ada ini Mo yang bisa melihat kalau memang Mbak Ratna itu dikerjain sama makhluk halus. Kalau enggak, sampai kapan Mbak Ratna itu gagu kayak gitu? Romo, sekarang Romo sudah percaya kalau Ami Ratna itu kesambet setan gagu, Romo. Iya, dan saya tuh yakin banget Mo, kalau ini dikerjainnya sama si Sarah. Oh, Sarah. Ya iya Mo, dia itu kan memang penganut ilmu hitam. Ya selama ini kelakuannya suka aneh-aneh. Pokoknya Romo itu harus bertindak tegas sama dia sebelum makin banyak korban lagi Mo. Mo, kita ini tuh nggak punya banyak waktu. Iya, baik-baik. Romo akan mengusut masalah ini dengan cara Romo sendiri.
Cara apa? Ya kamu akan lihat apa yang akan Romo lakukan nanti. Saya minta tolong sama kalian berdua ya. Tolong kalian bicara sama Sela. Ngomong sebenarnya ada apa? Karena saya sudah bicara sama dia, tapi dia nggak mau ngomong apa-apa sama saya. Siapa tahu dengan wanita itu dia lebih terbuka. Mas, saya itu bukannya ndak mau ngomong sama Mbak Sheila. Tapi Mas Ale tahu sendiri kan, keadaan saya belakangan ini sama Mbak Sheila kayak gimana. Saya itu lagi ndak akur sama Mbak Sheila. Jadi mana mungkin Mas, Mbak Sheila itu mau ngomong sama saya. Yo, aku setuju karo Mbak Dini. Lagi pula kalau dipikir-pikir ya Mas, buat apa toh Mas, buang-buang waktu aja. Kalau Mbak Sheila ndak mau ngomong ya terserah urusan dia, ndak usah dipikiri toh. Yo toh Mbak yo. Iya Mas, saya setuju sama Juminten. Lagian ya Mas, istri Mas Ale itu kan bukan hanya Mbak Sheila aja. Ada saya, ada Juminten. Iya, ada saya juga loh Mas. Jadi Mas Sheila ndak usah khawatir. Kalau Mbak Sheila ndak mau ngomong atau ndak mau ngapa-ngapain kan masih ada saya, Juminten. Kamu jangan suka cari kesempatan aja ya. Loh, siapa yang cari kesempatan toh? Mbak iki jenenge usaha. Sudah. Ternyata susah ya. Ngatur punya istri banyak itu. Gak ada yang akur, berantem terus. Percuma saya minta tolong sama kalian. Ternyata kalian tuh udah peduli. Loh, Mas Ale mau kemana Mas? Loh, Mas Ale tunggu. Mbak Dini toh. Mas Ale jadi pergi gara-gara kowe sih Mbak ribut. Kamu itu kok jadi malah nyalain saya sih? Kamu aja tuh yang genitan. Enak aja, kowe. Kamu tuh. Sepertinya si Bando tua itu sengaja mengulur-ngulur waktu untuk menikahi Mbak. Kalau caranya seperti ini, sama juga kita buang-buang waktu toh. Iya Mbak, saya juga mikir seperti itu. Bagaimana kalau si Ratna itu tidak sembuh-sembuh juga ya Mbak? Kita tidak mungkin dapat harta itu. Sementara itu, kita sendiri tidak tahu di mana harta itu disembunyikan sama si Doso. Karena selama ini kita dipermainkan sama dia. Iya juga. Mau apa lagi sih? Dek Sinta, saya mau bicara Dek Sinta. Aduh, maaf sekali ya Pak Waluyo. Saya ini ada urusan penting sekali sama Teddy ya. Ayo Ted. Tunggu dulu. Ini tentang harta karun. Saya sudah tahu kalau Desinta ini mau memanfaatkan saya saja untuk mendapatkan harta karun itu, ya toh? Iya, saya ini sama sekali nggak ngerti loh maksud perkataannya Pak Waluyo itu apa? Harta karun apa toh Pak? Sudah toh, nggak usah bohong saya lagi. Loh, saya ini bukan orang bodoh kok. Saya ini sudah tahu kalau Dek Sinta ini mau mendapatkan harta karunnya Ndoro Doso. Makanya Dek Sinta coba dekati saya dan minta tolong saya untuk menggali harta karun itu. Ya toh? Gini aja, gimana kalau sekarang kita kerja sama saja? Kerja sama? Iya, karena kalau tidak, saya bakal laporkan sama Ndoro Doso. Karena Dek Sinta punya tujuan utama itu adalah harta karunnya Ndoro Doso. Gimana? Mau apa tidak? Lah, dengan begini kalian tidak bakal bisa ngerjai aku lagi. Saya itu senang sekali akhirnya Mbak itu bisa sembuh. Ya walaupun belum 100%, tapi kan seenggaknya Mbak itu sudah bisa ngomong walaupun sedikit-sedikit. Waalaikumsalam. Aini, Inayah, sini dong. Sini sayang. Ini Aini ingin sekali melihat Ami Ratna. Ami Ratna, bagaimana keadaan Ami Ratna? Udah sembuh? Udah sembuh sayang. Alhamdulillah. Iya Aini, tapi Ami Ratna ini belum bisa bicara banyak. Jangan dipaksakan dulu Ami. Nanti Ami malah lebih sakit. Aini, sudah yuk. Kita itu mengganggu Ami Ratna, kasihan biar Ami Ratna istirahat.
Enggak, Aini mau di sini aja. Aini masih mau nemuin Amiratna. Tapi Aini, Amiratna itu masih butuh istirahat. Kita malah mengganggu. Ayo. Biarin aja, Inaya, enggak apa-apa. Iya Inaya, saya juga di sini kok menemani Mbak Ratna. Jadi biarin aja ini di sini, ndak apa-apa. Kamu boleh temani Amiratna, tapi jangan nakal ya. Makasih, Ami. Salun gimana dong? Ngapain sih tuh orang pakai di situ? Ya bisa nggak jadi deh kita ngerjain dia. Tunggu aja Mbak, bentar lagi juga dia bakalan keluar. Ya tapi kelamaan. Masalahnya di situ tuh ada si Ita. Mereka pasti akan betah di sana. Iya, terus gimana dong Mbak dengan rencana kita ini gimana? Tahu. Aduh, sih Nyonya. Ada apa, Mbak Darmi? Itu saya mau panggil Doro Doso, soalnya ada tamu nyariin Doro. Tamu. Siapa? Itu Pak Hanafi, temannya Doro. Permisi ya Nyonya. Salun. Kayaknya nggak kenal deh siapa Pak Hanafi itu. Siapa Mbak? Coba kita lihat untuk memastikan. Sudah, Ami, bagaimana keadaan Amiratna sekarang? Alhamdulillah ini. Terima kasih ya nak. Tapi Aini merasakan masih ada berat di dalam tubuh Amiratna. Apa ini? Aini juga belum tahu, Amita. Apa mungkin genderuwonya itu balik lagi? Aini bisa melihat makhluk aneh dalam diri Amiratna. Aini melihat kegelapan. Benar-benar keras kepala itu genderuwo. Kok masih berani sih ngegeledotin Mbak? Amiratna harus banyak berdoa dan istighfar. Serahkan semuanya pada Allah, Ami. Iya Mbak Inaya benar. Banyak-banyak istighfar, ya. Baik, saya dan Teddy akan bekerja sama dengan Pak Waluyo. Lah gitu dong dari tadi. Nggak usah kebanyakan mikir. Lalu berapa jatah saya dari harta karun itu? Ayo. 5. Maksudnya 50%? Bukan 50%, tapi 5%. Saya rasa itu cukup buat Bapak, ya toh? Iya, Pak Waluyo itu sudah sangat cukup. Kalau di jumlah-jumlah, wah udah sangat banyak sekali. Jadinya Pak Waluyo itu bisa senang-senang dengan harta itu. Enggak mau kalau cuma 5%. Itu enggak cukup. Jangan bilang enggak mau dulu. Coba Pak Waluyo itu pikirkan dulu baik-baik. 5% kalau dijumlah dengan harta kekayaannya Pak Doso itu, bisa kaya raya. Jumlahnya itu sudah sangat banyak, sudah sangat tinggi. Enggak, tetap saya enggak mau kalau cuma segitu. Ya wes, kalau enggak mau itu terserah Bapak. Yang pasti saya enggak mungkin menaikkan. Oh ya? Ya sudah, kalau gitu saya akan ketemu Ndorodoso, ngomong sama Ndorodoso yang sebenarnya. Tunggu. Pak Waluyo. Aduh. Jangan buru-buru mau pergi dong. Tenang-tenang aja di sini. Ya wes. Saya naikkan kalau gitu. Berapa? Jadi sebenarnya kami semua itu memerlukan bantuan Bapak untuk menerawang apa yang terjadi di dalam rumah maupun terhadap istri saya. Karena sepertinya semua ini berbau mistis. Jujur saja, saya nggak percaya sama semua itu. Baiklah Pak Doso, akan saya coba usahakan. Baik, kalau begitu biar saya panggilkan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Aduh, Salun, itu kan bener, Salun. Kalau Pak Hanafi itu gurunya Romo yang bisa mengetahui mengenai hal-hal gaib. Mbak, kebongkar nih semua rahasia kita nih Mbak. Kalau Mbak itu pengikut genderuwo, aduh. Nggak tahu deh Salun, Mbak. Nggak tahu, Salun. Kepala pada pusing. Ya, sebentar. Aduh, Salun. Habis riwayat kita.
Mbak. Karena itu tuh bukan salahnya Mbak, tapi Gendrowonya tuh aja milih Mbak tuh dengan makanya milih Mbak untuk mengikuti dia. Yaudah, kita kabur aja yuk. Sarah, di sini kamu. Romo, iya mau ada apa? Sarah, tolong kamu silaturahim dulu sama guru besar saya Pak Hanafi, ya. Romo maaf, tapi saya harus segera ke kamar soalnya Bayu itu kan lagi tidur. Saya takutnya nanti kalau misalnya kelamaan saya tinggal ntar dia nangis lagi, Mo. Sudah, biar Darmi saja yang jaga Bayu. Ayo. Romo, tapi Romo tuh kan tahu Bayu tuh kayak gimana. Buktinya kemarin aja Romo sampai digigit lehernya sama dia kan. Tuh kan, Mo, Bayu nangis lagi, Mo. Yaudah Mbak, kita langsung ke kamar aja yuk. Yes, Mo. Tapi saya ingin kamu itu ketemu sama Pak Hanafi, Sarah. Bayu. Aduh, lalala. Ya, Mbak kesenangan tau. Bayu. Terima kasih banget karena tadi kamu nangis, kamu udah nyelamatin Ami. Ya walaupun kadang-kadang kamu nyebelin sih. Iya Bayu, kalau tadi tuh kamu nggak nangis, aduh bisa kebakar nih Ami kamu karena denger jampi-jampi tuh orang pintar itu tuh. Aduh, tapi Salun kita nggak bisa ngebiarin ini semua gitu aja. Kita tetap harus minta bantuan sama Om Gendruwo. Kita panggil aja Om Gendruwo Mbak. Kita minta dia untuk menghimpun kekuatan supaya kita tuh nggak kalah tuh sama orang pintar tuh yang ngejampi-jampiin kita. Oh iya, bener. Om Gendruwo. Om tolong datang, Om. Saat ini keadaan saya benar-benar gawat, Om. Om Gendruwo. Aduh, Salun, kok Om Gendruwo nggak datang juga sih? Mbak, panggil sekali lagi, ayo Mbak. Om Gendruwo tolongin saya dan juga Bayu dong, Om. Sialan ya Om Gendruwo, kemana sih giliran dibutuhin aja dia nggak datang-datang. Apa jangan-jangan nih Mbak ya, dia tuh tahu kalau di rumahnya ada orang pintar. Jadi dia tuh kabur nyelamatin diri. Dasar Gendruwo sialan. Enak-enakan dia nyelamatin diri, sementara saat ini keadaan kita bener-bener gawat. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Rumah ini dikuasai oleh Gunung Windah. Posisinya di mana itu? Markasnya ada di belakang sana. Ya, belakangnya sebelah mana? Ya, sebaiknya kita lihat sama-sama ke belakang untuk mengetahui lebih jelasnya. Oh, ayo. Silakan, Pak. Ayo. Di sini. Salun, gimana dong bisa-bisa Om Gendruwo terusir di rumah ini? Nggak mungkin Mbak, itu nggak mungkin banget karena Om Gendruwo itu tuh sakti banget Mbak. Tapi buktinya semalam aja dengan doa Om Gendruwo udah kalah. Ya mungkin itu bukan Om Gendruwo tapi anak buahnya Mbak. Tadi kan Kiainya sendiri yang bilang kalau di rumah ini ada beberapa Gendruwo. Ya mudah-mudahan aja sih. Tapi kalau misalnya Om Gendruwo kalah dengan Kiai itu gimana? Yuk. 50%, nggak kurang. 50%. Kalau enggak, aku tak. Iya, Pak. Ya wis. Iya, wes. Setuju. Sepakat. Sepakat juga. Iya, sepakat. Ya sudah, kalau gitu saya nggak usah ngomong sama Ndorodoso. Tapi ingat loh ya, jatahku 50%, nggak kurang. Ya? Ya sudah, saya pergi dulu. Ya, monggo. Sudah. Kaya. Sudah. Dasar bodoh. Wong dibohongin aja mau. Nggak mungkin saya memberikan 50%. Wong 1% saja, saya tidak sudi. Iya enak aja dia datang-datang mau harta karun. Wong harta karun itu kan cuma milik kita. Ten, setelah kita mendapatkan harta karun itu, kamu itu harus langsung bunuh dia, matiin aja. Yuk Mbak, tenang aja, yuk. Yo, menurut kamu kira-kira di mana markasnya Gondoruo itu? Di pohon itu, Romo. Haha, so tahu.
Romo gimana sih? Tadi nanya, terus saya jawab Romo malah kayak gitu. Ya memang sok tahu. Karena berdasarkan penerawangan Romo, Gondoruo itu nggak ada di rumah kita. Romo, kalau menurut penerawangan Romo itu tidak ada, kenapa Romo panggil Kiai Slamet? Hah? Ya, itu kan untuk memuaskan kalian saja. Disinilah letak markasnya. Nah, yang benar Pak Kiai. Iya, kalau tidak percaya, ini buktinya. Kenapa sih ini? Pada kenapa sih ini? Aduh, mau nggak tahu, salur badan kok panas banget ini. Aduh itu si Bayu pada, aduh Bayu juga nangis gimana sih ini, aduh. Salur banget tahu badan mah panas banget. Iya sayang cucuk. Iya. Panas tahu. Aduh mbak, bajunya si Bayu panas banget mbak. Aduh Salur, itu pasti si Kiai itu udah mulai beraksi. Salur makanya mbak sama Bayu jadi panasan gini. Aduh. Mungkin juga menjadi badan mbak sama si Bayu jadi, aduh jadi kepanasan. Kita ambil gimana dong? Pergi. Aduh, panas. Allah Akbar, subhanallah. Allah. Romo, bener kan Romo? Di pohon itu sarangnya. Nggak percaya sih. Iya, percaya yuk. Astagfirullah. Allahu Akbar. Kalian siapa? Aduh. Bantu Ami. Iya tapi gimana cara saya nolongin ya mbak? Aduh. Mbak juga nggak tahu Salur. Aduh. Aduh, panas banget. Aduh, panas. Aduh. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai, mereka ini kenapa? Dia adalah orang yang menyembah Gondoruo itu. Dia terkena akibatnya sehingga Gondoruo itu marah. Dan juga karena markasnya di pohon saya bakar. Lalu bagaimana cara menyembuhkannya? Biarin aja, Mo. Nggak usah disembuhin. Biar dia itu tahu rasa. Udah, nggak apa-apa. Aduh. Kalau tidak dibantu, dia dan bayinya akan mati. Ya sudah, nggak apa-apa, Pak. Biarin aja. Pak Kiai, saya mohon bantu Ami Sarah. Jangan buat Ami Sarah menderita seperti itu, Pak. Saya mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha Allahu Akbar.
Tidak apa-apa, ini adalah sebuah proses yang harus dilalui karena Gondoronya sudah pergi. Masya Allah. Cantik. Kamu itu jangan suka manggil aku kayak gitu. Nanti kalau ada orang yang dengar gimana? Mereka pasti curiga sama kita. Oh, enggak apa-apa, Wong. Udah ada orang lain kok. Lagian, saya kan memang biasa toh bilang kamu cantik. Iya, tapi itu kan dulu, Ted. Sekarang itu udah beda. Yo. Lagian sih kamu tuh tiap hari cantik. Jadi aku terpaksa ngomong kalau tuh kamu tuh cantik. Udah. Lagian saya tuh manggil kamu ke sini bukan soal bahas masalah cantik. Lalu apa? Weh, kamu kangen ya sama saya? Iya. Bukan. Saya itu mau tanya sama kamu. Sebenarnya itu apa sih yang terjadi sama Mbak Sheila? Maksud kamu tuh apa ya? Saya itu curiga Ted sama Mbak Sheila. Kayaknya Mbak Sheila itu curiga deh sama saya. Soalnya belakangan ini dia tuh sering sekali mengikuti saya. Waduh. Kan saya sudah bilang kalau kamu tuh harus hati-hati sama dia. Iya, tapi kan kamu itu nggak kasih tahu saya. Saya itu harus waspada. Kenapa? Ya enggak, saya tuh cuma merasakan aja kalau dia tuh sangat jahat sama kamu, Din. Ted, kamu itu kan baru kenal sama Mbak Sheila. Kok kamu tuh bisa ngomong kalau Mbak Sheila tuh seperti itu sih? Ya buktinya aja toh, kamu itu dipenjarain sama dia. Dan saya enggak akan biarkan itu. Ted, kamu sudah melakukan sesuatu ya sama Mbak Sheila? Enggak juga kok. Enggak gimana? Ayo kamu harus jujur sama saya, kasih tahu saya ada apa. Kamu melakukan apa sama Mbak Sheila? Jin, pokoknya kamu enggak perlu tahu apa-apa ya. Yang pasti Sheila itu akan merasakan dendam aku karena dia udah berani melakukan sesuatu sama kamu. Enggak bisa. Kamu harus jujur sama saya, kasih tahu saya apa yang sudah kamu lakukan sama Mbak Sheila. Kenapa, Ma? Tuh kan bener. Kamu tuh apa? Kamu tuh kena ini apa? Pengaruh ilmu hitam. Tuh dulu. Ibu ingat, bersekutu dengan setan adalah perbuatan yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Saya sarankan agar ibu kembali kepada Allah dan memperbanyak zikir dan sholat, sehingga iman kita tidak tergoda oleh setan. Perbanyaklah sholat dan zikir agar hati kita kuat, sehingga setan tidak bisa mendekati kita. Nah, dengar itu Sarah. Kamu itu udah gila ya? Kamu tuh udah gila. Din, ingat sama kamu ya. Imbangkan kelakuan yang aku lakuin sama dia dengan yang dia lakukan sama kamu. Tapi kan nggak mesti kayak gini caranya. Itu semua udah kelewatan, Ted. Sudahlah, Den. Itu semua urusan saya. Yang penting dia tidak akan berani lagi ngapa-ngapain kamu. Yo. Ted, kamu itu nggak kenal siapa Mbak Sheila sebenarnya. Dia tuh bukan cewek yang pasrah, yang menerima keadaannya gitu aja. Pantesan belakangan ini dia itu selalu saja buntutin saya. Pasti dia itu curiga sama saya. Kalau saya ini pasti disangka otak pelaku semua yang sudah terjadi sama dia. Tapi dia udah salah, Din. Salah. Tapi kalau dia nekat sama aku gimana, Ted? Kamu tinggal kasih tahu saya. Dan saya akan kasih pelajaran sama dia. Tapi kan seharusnya nggak mesti seperti ini. Sudahlah, kamu serahkan saja sama saya. Teddy. Din, saya tidak mau kalau kamu itu disakiti oleh siapapun. Dari Sheila ataupun Aryo. Bener-bener licik ya si Dini. Sampai detik ini gue belum tahu siapa orang yang udah gue. Kalau sampai ketemu orangnya, gue bunuh dia. Mbak Sheila kenapa toh?
Kamu, Ted. Mbak Sela kelihatannya sangat sedih. Saya belum bisa ngelupain peristiwa yang waktu itu. Loh, itu kan cuma peristiwa biasa loh, Mbak. Wong yang lain aja pernah merasain tuh pencopetan, penculikan, yang lain-lain. Yang penting tuh Mbak ndak apa-apa. Kalau emang cuman itu yang saya terima, mungkin saya dengan gampang bisa ngelupainnya. Tapi apa, Mbak? apa yang mereka lakukan ke saya tuh lebih dari sekedar itu, Ted. Maksud Mbak tuh apa ya? Kamu nggak tahu, Ted. Penjahat-penjahat itu sudah mereka udah memperkosa saya. Memperkosa Mbak? Iya, Ted. Dan itulah yang ngebuat saya nggak bisa lupain peristiwa itu. Saya sangat dendam sama mereka. Saya dendam, Ted. Mbak, saya tuh sangat prihatin dengan keadaan Mbak. Aduh, saya benar-benar tuh nggak nyangka. Ini salah saya, andaikan saya bisa melindungi Mbak. Aduh, andai itu kemarin tuh saya nggak kalah dan nggak pingsan, mungkin kejadiannya nggak seperti ini. Gak apa-apa kok, Ted. Wajar, mereka ada 3 orang. Wajar kok kalau kamu kewalahan ngadepin mereka. Oh iya, Mbak. Gimana kalau kita tuh lapor polisi aja? Biar mereka itu ketangkep. Gimana? Enggak. Saya nggak mau. Saya nggak mau keluarga ini tahu. Dan saya juga nggak mau. Karena saya malu. Saya malu sama Mas Aryo dan sama keluarga ini. Apa saya saja yang tangkap, Mbak? Kalau saya sudah tahu, saya bawa ke sini. Gimana? Dan selanjutnya itu terserah Mbak. Mbak mau apain aja. Kalau sampai saya ketemu sama orang-orang yang udah memperkosa saya mau bunuh mereka pakai tangan saya sendiri. Iya, Mbak. Saya setuju. Ted, tadi saya lihat kamu udah ngobrol sama Dini. Gimana? Kamu udah dapet informasi apa aja dari dia? Wah, enggak. Saya cuma baru deketin aja, Mbak. Soalnya Dini itu sangat tertutup. Tapi Mbak tenang saja ya, tenang. Pokoknya saya akan tetap menyelidiki kalau misalnya dia itu otak dari kejadian ini. Makasih ya, Ted ya. Kamu udah baik banget sama saya. Tapi Ted, tolong ingat pesan saya waktu itu. Saya nggak mau ada satu orang pun yang tahu di rumah ini tentang kejadian yang waktu itu kita alamin. Iya. Tenang aja, Mbak. Pokoknya rahasia Mbak akan tetap tersimpan di tangan saya. Iya. Pokoknya Romo itu harus usir Sarska juga. Iya, Mo. Saya tuh sudah nggak mau tinggal sama orang yang menganut ilmu hitam. Iya. Nggak sudi saya. Iya, kalau nggak apa. Kita tuh semua kena sialnya, kena dosanya itu loh. Tapi Romo kan nggak mau kehilangan Bayu. Mo, Bayu itu kan anaknya Gondoruo, bukan anak Romo. Tadi kan kalian berdua dengar sendiri Pak Kiai itu bilang apa? Bayu tetap jadi anak Romo. Karena nggak ada istilahnya itu manusia anak Gondoruo. Romo, kelaku si Sarah tuh udah kelewat batas. Iya, Mo. Pokoknya saya mau itu Romo menceraikan dia dan usir dia dari rumah. Iya. Ya, nanti Romo akan pikirkan untuk melakukan ini. Karena ini semua terkait masalah Bayu. Tapi Sudah. Besok Romo sudah bisa ambil keputusan. Romo! Romo tidak ada. Bisa habis belas. Iya, Mbak. Kamu ini benar-benar peta tercantik di dunia. Ya, namanya juga peta harta simpanan saya. Dilihat dari posisi mana aja kok enak kamu ini. Apa itu yang di tangannya si Doso itu? Jangan-jangan peta harta karun itu. Oh, akhirnya saya bisa lihat juga di mana peta itu disimpan. Saya ini harus segera intipin dia terus ini, supaya saya tahu di mana dia menyimpan peta itu. Mas. Walah, itu ngapain coba?
Bukannya disimpan petanya, malah lihat-lihat foto itu. Ayo simpan, bandot sialan. Biar saya tahu kamu nyimpennya di mana. Walah, ada yang datang itu. Kamu itu lagi ngapain di sini? Iki loh, lagi lihat majalah. Loh, ini kan majalah saya dan lagi saya cari-cari. Pelit banget toh, Mbak. Sinta, saya peringatin kamu ya. Jangan mentang-mentang Romo itu mau nikah sama kamu, terus kamu berasa kamu itu akan menguasai rumah ini. Nggak akan terjadi. Asal kamu tahu, Romo itu mau nikah sama kamu bukan karena cinta, tapi karena nafsu. Nafsu. Saya itu mau menikah dengan bandot tua itu bukan karena cinta, tapi karena harta. Aja. Mbak, gimana? Mbak sudah bilang belum sama si Doso itu tentang pernikahan, Mbak? Belum. Loh, Mbak ini gimana sih? Kalau Mbak ndak paksa dia akan terus-menerus untuk menunda pernikahan ini. Dan kita akan semakin sulit untuk menemukan harta itu, Mbak. Enggak juga. Loh, ndak juga gimana sih, Mbak? Begini ya, tadi Mbak itu sudah melihat si Doso itu menaruh hartanya di mana, peta harta karun itu. Jadi Mbak udah tahu. Hah? Apa bener, Mbak? Iya. Di mana? Tadi dia itu naruhnya di dalam ruang kerjanya. Tadi Mbak perhatiin, Mbak udah ngintip dia itu megang-megang kertas dan sepertinya itu peta harta karun itu. Weh, tapi Mbak yakin nggak kalau itu tuh bener-bener peta harta karun? Udahlah, kamu tuh percaya aja sama Mbak, orang Mbak lihat kok. Yakin kalau itu bener-bener peta harta karun. Iya. Ya wes, kalau gitu sekarang Mbak harus masuk ke ruangan itu, ya? Yaudah, ayo kita dorong. Ayo. Itu loh, yang ada di tangannya dia itu. Weh, Mbak, iya Mbak, itu tuh memang bener-bener peta. Ya wes, sekarang Mbak masuk ke dalam aja supaya bisa tahu ya. Iya juga ya. Ya udah, kalau gitu sekarang Mbak masuk ke dalam, kamu menyingkir ya. Iya Mbak, iya. Dek Sinta, halo cantik. Kebetulan kamu ada di sini. Loh, memangnya ada apa? Saya ingin memperlihatkan sesuatu sama kamu. Apa itu, Mas? Ini, ya. Hati-hati ya, tutup matamu sedikit. Silau ini, silau, hati-hati. Semua murni 99,99 emas. Ya, itu harta simpanan yang pernah saya ceritakan sama kamu. Astaga, Mas. Ini banyak sekali loh. Ya, begitulah. Dan itu semuanya total ada 25 peti. Masing-masing peti itu ada 100 emas batangan yang masing-masing beratnya itu 1 kilogram. Kalau satu peti berarti 100 kilogram emas. Iya, begitulah. Kalau 25 peti berarti isinya 2.500 kilogram emas toh ya. Ya, 2.500 kilogram emas atau ya dipermudah saja lah 2,5 ton. Tapi gak ada satu orang pun yang mengetahui di rumah ini kecuali kamu nih. Jadi sudahlah, kamu itu tenang saja. Mau saya belikan kamu itu 100 rumah juga istri saya nggak akan merasakan kekurangan. Jadi kamu percayakan sama saya. Iya, saya sangat percaya sekali. Tapi ngomong-ngomong, kapan ya Mas kita itu akan menikah? Kan Mbak Ratna itu udah sembuh. Besok, Pak, ini udah gak sabar.
Saya juga udah ndak sabar. Saya sudah ndak sabar menguasai harta karun itu. Mas, saya senang sekali mendengar kalau kita ini akan segera menikah. Tapi asalkan Mas Doso tahu, saya ini mau menikah dengan Mas Doso bukan karena harta, tapi karena cinta. Saya sangat mencintai Mas Doso dengan segenap hati saya. Saya percaya. Sampai-sampai saya ini rela loh tinggal di rumah gubuk, gak masalah. Asalkan saya selalu dekat dengan Mas Doso. Loh, saya senang sekali mendengarnya, Sinta. Itu pasti peta harta karunnya. Mas, itu gambar opo ya? Ini gambar itu biasa orang ada yang menawarkan saya itu tanah, lahan, ada bangunannya sedikit. Ya, saya mau beli aja nanti. Dia mau bohongi saya. Dena tanah kok gambarnya aneh. Ya wis lah, sepertinya Mas Doso ini lagi sibuk. Ya, begitulah. Tapi kamu percayakan sama saya? Percaya. Ya wis kalau gitu saya keluar dulu ya. Ya sudah. Mas Doso. Ya. Mudah-mudahan jangan ada yang sakit lagi nih di rumah supaya bisa menikahi Sinta secepatnya. Sabun, gimana dong nih kalau misalnya Om Gendro udah gak ada di tempat ini? Terus kita udah gak punya perlindungan lagi. Gimana cara Mbak menghadapi semua orang yang mengusir Mbak dari sini? Salun, kamu dengerin Mbak ngomong gak sih? Salun! Saya bukan Salun. Loh, Salun kok? Suara kamu berubah gitu sih? Saya bukan Salun. Saya Genderuwo. Om Genderuwo? Loh, Om kan bukannya udah diusir dari rumah ini? Tidak ada satu orang pun yang bisa mengusir saya dari sini. Tapi Om, ini adalah tempat saya dan anak saya juga ada di sini. Tapi gimana kalau misalnya Romo itu berhasil mengusir Om dari rumah ini lagi? Saya bilang tidak ada satu orang pun yang bisa mengusir saya dari sini. Bagus Om. Saya juga senang kalau Om ada di rumah ini. Jadi saya merasa kalau saya itu dilindungi Om. Soalnya kalau nggak ada Om Genderuwo di samping saya nggak tahu gimana caranya untuk memberi pelajaran semua orang yang mengusir saya dari rumah ini Om. Dan kamu itu adalah bagian terpenting dari hidup saya. Kamu hilang, gila saya. Sampai nanti ya. Ternyata dia simpen peta harta karun itu di sana. Pantas saja selama ini saya nyari, gak ketemu-temu. Sialan, masih bandot sialan itu. Tapi tenang aja, itu artinya sebentar lagi harta karun itu akan menjadi milik saya. Lihat aja.
saya. Ya ampun, Salun, tadi kamu tuh kesurupan Om Gendruwo lagi. Apa Mbak? Saya kesurupan Om Gendruwo. Iya. Terus apa yang terjadi? Om Gendruwo bilang apa sama Mbak? Om Gendruwo bilang kalau dia tuh nggak akan pernah meninggalkan kita, dia akan tetap menjaga kita di sini dan dia akan terus melindungi kita. Terus Mbak jawab apa? Ya, Mbak bilang aja kalau kita juga nggak mau Om Gendruwo pergi dari kita. Aduh Mbak, kok Mbak ngomong gitu sih Mbak? Kalau sampai Romo dan yang lain tahu kita masih berhubungan sama Gendruwo gimana? Ya jangan sampai mereka tahu lah. Mbak ngomongnya enak, tapi aduh gimana sih cari kita nyembunyiinnya Mbak? Aduh, Mbak cari gara-gara terus deh. Ih, Udah kamu tenang aja. Om Gendruwo tuh janji kalau dia akan tetap melindungi kita. Dan kita pasti nggak akan ketahuan, Mbak akan lebih berhati-hati dengan mereka. iya Mbak, tapi bagaimanapun si Bayu itu adalah anak Om Gendruwo. Kalau terjadi hal-hal yang aneh sama dia gimana? Pasti mereka curiga lagi sama kita Mbak. Mbak akan ngejauhin Bayu dari mereka. Jadi kan mereka nggak akan ada curiga kalau misalnya Bayu itu anaknya Om Gendruwo. Iya Mbak, tapi Udah, pokoknya kamu dengerin aja apa kata Mbak. Yang penting Om Gendruwo tidak jadi pergi dari kita dan akan terus melindungi kita. Jadi peta itu ada di dalam tongkatnya? benar sekali. Kamu tahu, tongkat itu jadinya bisa dibuka. Nah, si Doso itu menggulung-gulung peta harta karun itu lalu dia masukkan ke dalam tongkat. Weh, si Doso itu memang benar-benar pintar yo dalam menyimpan peta hartanya. Dengan begitu tidak ada orang lain yang akan berpikir seperti itu. Iya, nah sekarang ini yang harus kita pikirkan gimana caranya kita mengambil tongkat itu tanpa ada sedikit pun kecurigaan dari si Doso. Gimana ya? Wah, gimana kalau sekarang kita siapkan kamera? Kamera? Untuk apa toh? Saya akan foto petanya. Dan peta yang asli tidak perlu kita ambil supaya tidak ada yang curiga. Yang penting adalah hasil dari foto itu sangat jelas di mana letak harta karun itu. Bener juga. Jadinya kan kita nggak perlu repot-repot mengembalikan peta harta karun itu kan? Iya Mbak. Kalau kita sudah menemukan harta itu, Mbak tidak perlu repot-repot lagi untuk menikah dengan dia. Iyalah. Iya Mbak. Dan sekarang kita incar tongkatnya dan jalankan misi. Gimana? Sip. Tadi Mbak itu sungguh-sungguh tidak sabar sekali ingin mendapatkan harta karun itu. Kalau bukan Dini, otak dari orang-orang yang udah memperkosa gue, terus siapa lagi orang-orang yang udah tega ngelakuin itu ke gue? Siapa ya? Danar. Iya, Danar alias Revi. Cuman dia satu-satunya musuh gue selain Dini. Tapi mungkin dia kan dijeblosin ke dalam penjara. Ada apa sebenarnya Selso? Kenapa akhir-akhir ini dia itu sering murung dan menyendiri seperti itu? Saya jadi penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi sama dia? Apa, Ted? Kamu sudah gila ya? Kamu mau melamar saya? Iya, Din. Kamu mau kan balik lagi sama saya? Kita akan menikah dan kita akan melanjutkan hubungan kita yang sudah lama terputus. Enggak, Ted. Kamu harus ingat, saya itu sudah punya suami. Dan lebih baik kamu itu melupakan saja mimpi-mimpi kamu itu. Karena kita tuh tidak akan pernah bisa bersatu, Ted. Loh, kenapa tidak bisa? Kamu tinggal ceraikan saja si Aryo dan saya. Saya akan langsung segera menikahi kamu. Enggak. Saya enggak mau. Loh, kenapa enggak? Ya, karena saya itu sangat mencintai Mas Aryo, Ted. Apa? Tidak mungkin itu. Kamu itu cuma cinta sama saya, Din. Saya tahu itu. Dan satu lagi yang harus kamu sadari. Bahwa kamu tidak bisa mengharapkan apa-apa sama si Aryo itu. Memangnya kenapa? Karena sebentar lagi kekayaan Aryo akan jatuh ke tangan saya. Memangnya kamu sudah berhasil menemukan hartanya Romo? Ya, sedikit lagi. Makanya saya minta bantuan sama kamu, Din. Apa? Saya? Sela, malam ini saya tidur di sini sama kamu. Tapi Mas, Kenapa? Kamu nggak suka saya tidur di sini? aduh gimana nih kalau gue nolak lagi Mas Aryo pasti curiga lagi sama sikap gue. Dini juga pasti bakal manfaatin ini untuk merebut Mas Aryo lagi. Dia pasti bakalan berusaha nyingkirin gue dari Mas Aryo. Dia bisa pengaruhin Mas Aryo. Enggak, gue nggak boleh tolak Mas Aryo lagi.
udah, Mas Arya tidur di sini aja deh. Benar? Benar. Ini kesempatan saya untuk cari tahu apa yang sudah terjadi sama Sheila. Saya senang sekali mendengarnya, Sheila. Karena kalau saya lihat, akhir-akhir ini kamu itu sering berubah. Kamu berubah sikap sama saya. Seolah-olah kamu itu menghindar dari saya. Enggak, Mas Arya, jangan salah paham. Saya nggak pernah menghindar dari Mas. Saya cuma ngerasa kotor dan nggak pantas jadi istri kamu, Mas. Kamu ngomong apa sih? Enggak. Saya nggak ngomong apa-apa. Sheila, saya ini suami kamu. Kamu bisa ceritakan apapun sama saya. Apapun, Sheila. Saya pasti akan berusaha yang terbaik buat kamu. Percayalah. Saya percaya, Mas. Karena saya tahu Mas Arya emang orang yang baik. Tapi, Mas, saya belum bisa ngomong sekarang sama kamu. Sheila. Udahlah, Mas. Mending kita istirahat aja yuk. Saya capek. Sheila memang berubah. Pasti ada sesuatu yang besar telah terjadi sama dia. Tapi apa ya? Maafin saya, Mas. Saya terpaksa nyembunyiin ini dari kamu. Saya nggak mau kehilangan kamu, Mas. Iya, Mo. Saya tuh sudah nggak mau tinggal sama orang yang menganut ilmu hitam. Iya. Nggak sudi saya. Iya, kalau enggak apa? Kita tuh semua kena sialnya, kena dosanya itu loh. Apa saya harus lakukan itu? Mas Doso. Desinta, kok belum tidur? Iya, Mas Doso kok juga belum tidur? Saya lagi nggak bisa tidur, Dek. Pasti lagi banyak pikiran ya. Saya perhatiin dari tadi ngelamun terus. Begini aja, Mas. Sekarang mendingan Mas Doso itu cerita. Siapa tahu saya ini bisa bantu. Saya itu sedang memikirkan Sarah. Apa perlu saya mengusir dia dari rumah ini akibat perbuatan dia selama ini terhadap Ratna dan seluruh anggota keluarga? Ya, kalau menurut saya ya itu perlu, Mas. Masalahnya apa yang telah dilakukan Mbak Sarah itu sudah sangat kelewatan loh. Uang saya aja yang ngedenger tuh saya benar-benar takut. Dan sama sekali tidak menyangka kalau Mbak Sarah itu menggunakan ilmu hitam untuk meneluk keluarga di sini. Ya, kalau sampai Mas Doso tidak mengusir dia, salah-salah rumah ini akan terpengaruh oleh ilmu-ilmu hitam. Ya tapi bagaimana dengan Bayu ini? Dia itu kan putra mahkota saya setelah Arjuna. Saya nggak mau kehilangan dia. Iya, saya sangat mengerti. Tapi keadaannya kalau Mas Doso tidak mengusir Mbak Sarah, salah-salah Mas Doso bisa kehilangan saya. Apa kamu bilang? Ya maksud saya begini. Kalau kita nanti sampai menikah dan Mbak Sarah masih ada di rumah ini, salah-salah saya yang ditelu, diguna-guna sama Mbak Sarah loh. Oh, kamu nggak usah takut. Ya, saya akan melindungi kamu. Jangan khawatir. Iya, saya percaya. Ya wis lah, tenang-tenang dulu. Tapi saya tidak mau kehilangan kamu. Iya, Mas Doso nggak akan kehilangan saya. Ya wis, ayo duduk lagi. Ayo duduk lagi ya. Ya. Mas, gimana kalau pernikahan kita ini ditunda dulu? Hah? Aduh, kenapa? Ya, saya cuman ingin memberikan Mas Doso waktu aja untuk menyelesaikan masalah Mas Doso sama Mbak Sarah. Lagian juga, kalau Mbak Sarah masih ada di rumah ini, saya tidak ingin menikah sama Mas Doso. Saya takut jiwa saya terancam. Saya kan udah bilang, saya akan melindungi kamu. Ya, tetap aja toh, saya ini harus waspada. Ya, saya sih harapin Mas Doso bisa menerima keputusan saya ini. Wong kemarin aja Mas Doso menunda pernikahan itu, saya ndak marah toh, saya bisa bersabar. Padahal
Alasannya cuma gara-gara Mbak Ratna sakit. Aduh, Ted, kita itu hampir aja ketahuan sama Romo. Iya, Din. Lagian, ngapain juga sih Mbak Sinta bikin Pak Dos itu marah-marah? Hampir aja dia kita. Ya udahlah, lalu kita itu mau ngapain di ruangan ini? Oh iya. Sekarang kita harus cari peta harta karun yang disimpan di... Tongkatnya kok nggak ada ya? Loh, memangnya kamu yakin disimpan di sini? Yakin, Mbak Sinta sih bilang gitu. Tapi kamu sering lihat toh kalau tongkat itu dipajang di sini? Ya iya sih memang. Tongkat itu pajangannya emang disimpan di sini. Tapi biasanya juga Romo sering bawa tongkat itu keluar kemana-mana. Tadi kamu lihat nggak kalau Pak Dos itu bawa keluar? Rasanya enggak deh. Waduh, siap. Dikerjain lagi saya. Kayaknya lebih baik kamu itu tanya lagi di Mbak Sinta. Apa benar Romo itu menyimpan tongkat di situ? Pasti, Din. Karena aku nggak mau sampai kehilangan harta-harta itu. Ya tapi itu tuh belum jadi harta kamu, itu masih hartanya Romo. Tapi sebentar lagi akan menjadi milik saya. Sedang apa Dini sama Teddy? Mbak Inaya, sedang apa Mbak Inaya di sini? Saya mau membuatkan susu untuk Arjuna dan Aura. Ya udah, kalau kamu bikin susu, ya sana ke dapur. Ngapain kamu bengong di situ? Iya, saya permisi dulu. Ya wes, kita langsung tunggu saja Mbak Sinta. Yuk. Jadi kalian belum menemukan tongkat itu di ruang kerjanya si Doso? Iya Mbak, belum. Dan tempat yang Mbak bilang sebagai pajangan tongkat itu juga tidak ada. Kami sudah memeriksa di semua bagian, tapi tidak ada juga. Tapi Mbak yakin kalau dia itu meletakkannya di sana? Orang Mbak lihat kok. Hah? Si Doso itu memang pinter ya. Dalam hitungan detik saja, dia bisa menyimpan harta-hartanya. Memang benar-benar ular tuh dia. Ya wes, kalau gitu sekarang juga kita harus mencari ke seluruh rumah. Enggak Mbak, saya rasa enggak perlu Mbak Sinta. Enggak perlu gimana? Kenapa memang? Karena saya tahu di mana tempat menyimpan tongkat itu. Kamu tahu? Di mana? Kok kamu tidak ngomong sama saya? Ya, itu karena saya itu baru berpikir. Ya udah kalau gitu kamu kasih tahu biar kita bisa langsung bergerak. Itu ada yang tidur di situ. Loh, kata Mbak, si Dosi itu udah ada di sini. Loh, memang tadinya enggak ada, tapi itu... Oh, Mbak, kayaknya kita mesti keluar cepat dari kamar ini, Mbak. Ayo. Loh, tongkat itu ada di sini. Kok aneh? Dia buka. Gak biasanya loh. Pintunya kebuka kayak begini kamar ini. Kamu itu jangan nekat, Ted. Tidak. Tongkat itu sudah ada di sebelah tempat tidur itu. Tidak mungkin.
Iya, tapi tadi tuh Amirata hampir bangun. Kalau kita ketawa tuh bisa gawat, Ted. Teddy, kamu itu harus sabar. Jangan sampai kamu itu mengacaukan semua rencana kita. Tapi Mbak, kita harus mendapatkan peta itu. Karena harta karun itu sudah ada di depan mata kita. Iya, kamu itu harus pakai otak. Jangan sampai orang lain itu curiga. Makanya harus waspada. Iya, betul itu saya setuju sama Mbak Sinta. Baik. Tapi besok harus saya pastikan kalau peta itu harus ada di tangan saya. Salah, kamu kenapa? Mas, saya mimpi. Kamu mimpi apa, Salah? Mimpi apa? Enggak, Mas Aryo nggak boleh tahu. Enggak, Mas, nggak apa-apa. Kita tidur aja yuk lagi. Salah, kamu jangan bohong sama saya. Sebenarnya apa sih yang kamu sembunyiin dari saya? Kalau memang tadi mimpi itu cuma mimpi biasa, kenapa reaksi kamu sampai seperti itu? Ini pasti mimpinya berhubungan sama peristiwa yang kamu alami. Ayo, kamu cerita sama saya. Sebenarnya ada apa, Sela? Enggak, Mas. Ini cuma mimpi biasa kok. Tapi teriakan kamu itu tadi. Enggak, Mas. Saya mimpi saya dikejar hantu, Mas. Udah, nggak apa-apa. Tidur aja lagi. Ini benar-benar aneh. Tidak salah lagi. Sela pasti sedang berusaha menyembunyikan sesuatu dari saya. Iya, pasti. Nggak bisa dibiarin terus kayak gini. Mas Aryo bisa curiga sama gue kalau kayak gini terus. Gue harus segera tuntasin masalah ini. Iya, gue harus cari tahu ke Danar. Gue harus cari tahu ke dia. Mas Aryo. Inaya, ada apa? Maaf Mas, saya mau bilang sesuatu, tapi bukannya saya bermaksud untuk memfitnah atau mengadu sama Mas Aryo. Tapi tadi saya tidak sengaja melihat Mbak Dini berduaan sama Teddy. Yang benar kamu ini ya? Mereka berdua sedang ngobrol. Saya melihat mereka sedang jalan berdua sambil saling berbicara, Mas. Tapi yang saya lihat mereka sangat akrab dan dekat sekali. Berarti kecurigaan saya selama ini benar. Mas Aro jangan seuzon dulu, belum tentu mereka itu ada apa-apa. Mas Aro tanya dulu sama Mbak Dini, mungkin saja ada penjelasan, Mas. Tapi saya sudah menanyakannya sama Dini, Naya, dan dia nggak mau ngaku. Ya kalau begitu memang tidak ada apa-apa, Mas. Mbak Dini juga bilang tidak ada apa-apa kok. Enggak, Inaya. Saya memang punya perasaan lain sama Teddy. Dan saya akan menyelidikinya. Ayo dong Panut, bunyi. Payah kamu ini Panut. Kok yang tidak mau bunyi? Selalu saja kalau ada perempuan cantik baru mau bunyi kamu. Memang burung playboy. Ayo bunyi. Mbak lihat aja Mbak, tongkat itu tuh selalu dibawa-bawa sama dia. Gimana saya bisa ngambil? Iya juga ya. Ngambilnya itu gimana ya? Oh, Ted, gini aja. Kamu itu dorong Mbak mendekati si Doso itu. Nanti Mbak coba mengalihkan perhatiannya dia sehingga dia melupakan tongkatnya. Lalu kamu ambil, ya kan? Oh iya Mbak, iya Mbak. Ya saya dorong lah. Iya. Panut, kalau kamu mau berbunyi, saya janji. Nanti saya akan kasih pasangan buat kamu. Ayo bunyi. Bunyi. Loh, Desi, tak pantas si Panut ini mau bunyi, rupanya ada kamu. Loh, memangnya kenapa toh? Ini si Panut burung saya ini. Dia baru mau bunyi kalau sudah melihat perempuan cantik. Mas Doso ini bisa aja. Ya memang. Ya tapi ya
lelaki mana sih? Kalau melihat perempuan cantik seperti kamu itu pasti di mereka itu akan langsung jadi penyanyi. Oh iya Pak, itu tongkatnya sangat bagus sekali ya. Ya, memang tongkat antik, peninggalan dari kakek saya. Oh antik, pantesan ya. Kesannya kayunya tuh sangat tua. Ya, memang. Ini umurnya sudah 100 tahun lebih. Oh, 100 tahun. Iya. Kalau boleh saya mau megang. Oh ya, tidak bisa. Tidak boleh sembarang orang memegang tongkat ini. Karena tongkat ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Yang belum tentu orang lain itu cocok memegangnya. Karena bisa saja sakit kalau auranya itu bertentangan dengan tongkat ini. Waduh, memang tongkat yang sangat hebat ya Pak. Hebat sekali. Iyalah, udah tua tongkatnya. Mas Doso, kalau saya mau ajak ngobrol-ngobrol tapi cuma berdua di kolam renang, mau enggak? Oh ya tentu bisa. Oh, berdua. Standby. Sebentar, Len. Ya. Ya. Ayo. Tongkatnya tuh tidak lepas-lepas yo. Susah sekali kayaknya. Kalau saya pura-pura tenggelam di kolam renang ini, saya yakin dia itu pasti melepaskan tongkatnya. Nah, sekarang katakan ada apa? Iya, saya kalau ngelihat kolam renang seperti ini rasanya ingin berenang. Jadinya, Mas tolong dong deketin saya ke situ. Jadinya saya kan bisa main air. Oh, bisa. Tidak masalah. Sini ya. Iya. Loh, tapi kalau di sini masih nggak bisa nyentuh air. Nah, terus? Ya, diangkatinlah ke situ biar bisa main air ya. Loh, nanti kamu kejebur. Enggak, kan cuma duduk di pinggir saja. Jadi pastinya nggak akan kejebur. Ah. Ya? Ya sudah. Sebentar. Mudah-mudahan si Teddy bisa memanfaatkan situasi ini untuk mengambil tongkat itu. Ini kesempatan saya untuk mengambil tongkat itu. Mudah-mudahan dia lupa sama tongkatnya. Sebentar. Yo. Biar nggak basah ini. Oh iya. Aduh, pelan-pelan Mas, sakit. Ya. Iya. Sini. Aduh. Pelan-pelan loh Mas. Saya nanti beneran dikebur. Nanti saya basah. Oh, enak sekali loh. Ya. Iya benar juga ya. Oh enak main air ya. Loh, tapi sebentar. Saya mau ambil tongkat saya dulu. Aduh. Iya. Mas. Ya. Sekarang Mas Doso duduk sini. Jadinya bisa main air berdua. Wah. Ayo sini. Tapi sebentar. Saya ambil dulu tongkat saya. Nggak usah pakai tongkat. Nanti kalau saya kejebur, ntar Mas Doso nggak bisa nolongin. Wes, nggak usah pakai tongkat. Tidak apa-apa, sebentar. Saya ambil. Iya, sebentar. Wah, sial. Kenapa sih dia harus ingat sama tongkatnya itu? Wah, Sebentar ya. Masya Allah. Sita. Ini. Pegang tongkat saya. Pegang. Gak bisa. Iya, ini pegang. Ada tadi. waduh, panggil saya lagi. Tadi. Ada apa, Ndoro? Kok ya, saya nggak panggil kamu kok. Saya panggil Teddy. Loh, tapi Mas Teddy-nya nggak ada. Loh, Ndoro, ini Mbak Sintanya tenggelam kok dibiarkan saja tuh. Ya itu makanya saya panggil Teddy buat nolongin dia. Wah, Ndoro ini, yaudah, saya aja yang nolong. Sialan, kenapa juga yang muncul si monyong yang satu ini? Pak, ada apa ya? Tuh, loh, Mbak Sinta, Pak Waluyo. Waduh. Waluyo, jangan peluk-peluk.
lu. Mana ini? Ah, nih, sudah sadar dia. Sinta. Sinta. Mbak. Sudah, dibawa ke kamarnya saja, Dan. Iya. Ayo, jangan. Aduh, Pak, tangan saya sakit. Pak, saya yang ngangkat, Doro. Tidak perlu, enak aja kamu itu ya. Sudahlah, kalau gitu biar saya aja. Iya. Nah, diam kamu. Kamu bawakan bawa saya aja. Mari, cepat. Sinta. Oh iya. Oh iya. Iya, sini. Sudah, tenang. Sini. Mas, Iya. tolong, Mas. Aduh. Nah, sudah. Sudah. Kamu jalan di depan, sana. Ini dia kesempatan saya. Saya akan suruh si Waluyo itu untuk bawa tongkatnya ke saya. Kenapa Sinta Romo? Kecebur kolam. Kok bisa? Oh, jangan-jangan dia itu pura-pura tenggelam lagi kayak waktu itu Romo. Biar Romo itu kasihan sama dia. Sudahlah, jangan banyak komentar. Aduh. Pak Waluyo. Sini. Apa? Sini. Pak, sini. Apa tuh? Bisa ambilkan saya tongkatnya enggak? Soalnya saya mau cuci. Oh, tongkatnya toh? Ya ambil aja sendiri. Aja. Sinta, kamu enggak apa-apa? Hah? Ya, saya udah nggak apa-apa kok. Ya. Kalau gitu, kamu ganti baju terus istirahat ya. Nggak, Dedi. Iya, Pak. Tolong kursi rodanya. Iya, Pak. Ya sudahlah, yang lain keluar. Ya, ayo. Ya, Ted, dibantu Mbakmu. Iya, Pak. Ayo. Sialan. Usaha kita gagal lagi. Kok bisa tahu-tahu si Sinta itu nyebur ke kolam sih? Ya bisa saja toh. Dia itu sedang main air di pinggiran kolam terus kecebur. Ah, Romo itu terlalu manjain dia. Manjain gimana? Oh, cuman diletakkan di pinggiran kolam. Udah, nggak usah bahas masalah nggak penting. Ada masalah yang lebih penting lagi. Masalah apa meneh? Masalah si Sarah itu belum diusir dari rumah ini. Romo itu lagi mikirin masalah Bayu ini. Kalau Sarah itu Romo usir dari rumah ini, lalu siapa yang akan merawat Bayu? Karena Inaya itu sedang kerepotan mengurus 3 orang anak. Udah, Romo itu nggak usah khawatir. Yang ngerawat si Bayu itu kita berdua ya, Ta ya. Ingat ya, Romo. Si Sarah itu udah berbuat kecurangan, udah berbuat banyak kejahatan. Ya, tapi... Tapi apa? Kalau Romo nggak mau ngusir si Sarah, kita berdua akan pergi dari rumah ini. Karena apa? Kami berdua nggak mau tinggal serumah dengan pemuja setan kayak dia. Iya, Mo. Ingat loh, Romo. Janji itu adalah utang. Kalau udah ditepatin, awas ya. Baik. Romo akan suruh dia pergi dari rumah ini. Tapi Bayu tetap di rumah ini. Dia itu memang benar-benar cerdik ya, Mbak? Atau jangan-jangan dia tahu kalau kita tuh mengincar peta itu. Makanya dia selalu bawa-bawa tongkat. Itu tidak mungkin terjadi. Kita ini udah sangat hati-hati sekali. Mbak yakin sekali kalau dia sama sekali tidak tahu kalau kita mau mencuri tongkat itu. Iya juga sih, Mbak. Tapi bagaimana kalau si Doso itu tetap membawa tongkatnya itu, Mbak? Rencana kita tidak akan berhasil. Dan kita akan tetap kesulitan mendapatkan peta itu. Emang dasarnya aja itu bandot sialan, itu udah tua-tua bukannya mati. Mendingan juga sekarang kita aja. Dia itu kurang ajar sama kita. Mbak, sabar. Percuma saja kalau kita marah-marah seperti ini. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan peta itu. Iya, tapi mesti gimana lagi? Dengan cara apa lagi? Apa ya, Mbak? Mbak tahu caranya. Mbak tahu gimana kita mengambil tongkat itu tanpa si Doso curiga sama kita. Bagaimana, Mbak? Loh, salah
tergesa-gesa seperti itu? Wah, jangan-jangan ini ada hubungannya sama yang bikin dia berubah ini. Saya harus ikutin dia. Saya harus tahu apa yang terjadi sama dia. Romo, saya mohon, mau tolong jangan usir saya. Mau saya janji saya akan bertobat, mau saya akan insaf. Alah, Sarah, kamu tuh ngomong tobat-tobat ya. Dari dulu udah berubah. Buktinya malah puja setan kamu. Ami, saya sama sekali bukan memuja setan, tapi Om Gendro sendiri datang sama saya dan mempengaruhi saya, Ami. Alah, saya itu udah ngerti Om Genderuwo apa. Genderuwo itu udah akan datang kalau enggak kamu undang Sarah. Oh iya benar, Mbak. Pokoknya kamu itu harus pergi hari ini. Kalau kamu tidak mau sukarela, ya kami paksa. Iya. Saya nggak akan pergi. Kalau saya pergi, saya akan mengajak Bayu dari sini. Ingat Sarah, Bayu itu adalah anaknya Romo ya. Jadi Bayu harus tetap tinggal di sini. Kalau gitu saya nggak akan pergi. Nggak, kamu harus pergi. Ayo, keluar. Benar. Keluar. Sarah, kamu harus pergi dari sini. Karena memuja setan itu adalah perbuatan syirik yang tidak diampuni. Jadi kemasi seluruh barang-barang kamu. Pergi langsung dari sini. Iya. Ami Ratna, saya mohon Ami tolong kasihanin saya, Ami. Alah Sarah, perempuan setan kayak kamu itu nggak bisa dipercaya omongannya, atau enggak? Ami Ratna sama Amita tuh bener-bener orang yang nggak punya pri kemanusiaan kepada mbak saya ya. Apa kamu? Mbakmu itu yang nggak punya pri kemanusiaan. Bukti apa? Dia itu ngisep darahnya ini ya. Bikin saya nggak bisa bicara sampai gagu. Aku udah gondong mbakmu ini ya. Baik, saya akan pergi dari sini. Tapi tolong berikan saya waktu beberapa saat untuk mengepak barang-barang saya. Nggak boleh. Kamu nggak usah ngebawa barang kamu. Kamu nggak boleh bawa barang secuil apapun. Udah, kasih dulu dia Nggak kesempatan. usah, kamu nggak mau. Pokoknya kalau dia nggak bawa barang, nggak jadi pergi dari sini nanti. Sudah, kalau dia tidak mau pergi, saya yang akan ceret terus lempar dia keluar. Oh bener ya Romo? Ya, saya berikan kamu waktu setengah jam untuk mengemasi seluruh barang-barang. Setelah itu kamu tidak punya alasan. Paham? Mulai dari sekarang. Aduh Mbak, gimana ini Mbak? Mau tinggal di mana kita Mbak? Aduh, biasa Lun. Aduh, masa kita mesti jadi gelandangan kayak dulu lagi sih ya? Iya. Kenapa kita nggak minta bantuan Inayah aja Mbak? Siapa tahu dia bisa ngebantu kita untuk meluluhkan hatinya Romo. Dia tuh kan orangnya nggak tegaan Mbak. Bener, selalu bener. Yaudah sekarang juga kita temuin Inayah. Yuk. Apa? Jadi saya mesti nyuri tongkatnya Ndarodoso? Jangan keras-keras toh. Jangan sampai ketahuan yang lain, nanti bisa gawat. Tapi untuk apa saya ngambil tongkat itu? Lalu dijual aja nggak laku kok tongkatnya. Sekarang ini tugas Bapak itu mencari tongkat itu dan ambil, yo, ngerti? Wah, aneh. Dek Sinta sama Mas Teddy ini kok ngebet banget ya sama tongkat itu. Jangan-jangan ada sesuatu ya di tongkat itu ya? Iya toh? Ingat loh, kita ini punya perjanjian kerjasama. Jadi kalau ada apa-apa, saya mesti tahu. Karena kalau enggak, saya bakal laporkan sama Ndarodoso. Karena kalian sudah mengincar harta karunnya Ndarodoso. Pak Waluyo, orang di dalam tongkat itu ndak ada apa-apa. Wong saya ini cuma pengen aja memiliki tongkat seperti punyanya Mas Doso. Iya loh Pak, wong itu tuh, tongkat itu tuh untuk menyangga tubuhnya Mbak Sinta aja. Nggak ada yang lain. Memangnya aku ini bodoh apa? Mau saja dibohongi. Aku yakin pasti ada apa-apa sama tongkat itu. Cuma itu toh. Ya gampang, gak perlu bantuan saya toh. Lah tinggal kalimat-kalimat manisnya dari Dek Sinta ke Ndarodoso. Pasti Ndarodoso memberikannya sama Dek Sinta. Gak perlu nyuruh-nyuruh segala toh. Ya sudahlah, saya mau kerja dulu ya. Pak. Nanti dulu. Ya wis lah, tak ceritakan. Lah, gitu baru bener. Sebenarnya begini, Pak Waluyo, di dalam tongkatnya Mas Doso itu terdapat peta harta karun yang selama ini kita cari-cari. Apa? Peta itu ada dalam tongkat itu? Yo, dan ini tuh rasa kita. Jangan sampai orang lain tahu, yo. Tenang saja, saya ndak bakal ngomong sama siapa-siapa. Iya, tapi ingat yo. Tugas Bapak sekarang itu ngambil tongkat. Kalau sampai Bapak ndak bisa ngambil, berarti perjanjian kita tuh bakal batal. Dan Bapak ndak akan dapat apa-apa. Ngerti?